Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi scalp. Scalp itu merupakan struktur lanjutan dari materi Calvaria dan basis kerani. Jadi teman-teman sebelum menonton ini, diharapkan nonton video sebelumnya dulu, karena ada penjelasan klinisnya juga. Dan di sini, di bagian scalp juga ada penjelasan klinisnya. Jadi di bagian akhir nanti kita akan mempelajari tentang apa saja kerusakan-kerusakan ataupun lesi yang bisa terjadi di area scalp ini. Oke, gue akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasarnya. Jadi scalp itu apa? Scalp itu yang perlu kalian ketahui adalah struktur yang akan melindungi ya bagian dari neurocranium, mulai dari os occipital atau yang di paling belakang sampai ke bagian depan. Dan kalau secara lateral, nanti akan melindungi lewat fascia temporalis sampai ke arcus zygomaticum. Buat yang nggak tahu, arcus zygomaticum itu artinya tulang pipi. Oke. Jadi scalp ini cuma ada di area kepala. Dan tidak ada di bagian tubuh lain. Nah, mungkin biar pemahaman kita sama dulu. Nah, sekarang scalp itu merupakan singkatan sebenarnya. Apa aja singkatan dari skin, connective tissue, aponeurosis epikranial, loose connective tissue atau loose areolar tissue sama aja. Kemudian ada juga namanya perikranium. Ya. Nah, ini gambaran secara garis besarnya. Skin yang ini, connective tissue, jaringan ikat, aponeurosis, loose connective tissue atau jaringan ikat yang loose itu apa ya bahasanya? Renggang. Kemudian ada juga periosteum atau bagian dari tulangnya. Nah, di sini skin itu merupakan bagian tertipis sebenarnya. Bagian tertipis kecuali pada bagian oksipital. Karena bagian dari oksipital tuh skinnya lumayan tebel kalau yang gue baca. Sedangkan kalau yang connective tissue, dia itu bagian yang tebal, berbeda dengan skin. Skin itu tipis, sedangkan connective tissue itu lumayan tebal di sini. Karena dia merupakan jaringan yang menghubungkan dengan jaringan-jaringan lain. Dan biasanya connective tissue ini nanti ada nervus cutaneus. Nervus cutaneus itu nervus sensoris. Kan skin itu kan mampu merasakan sakit ya. Nah, itu karena ada nervus cutaneus atau nervus sensorinya. Kemudian ada juga aponeurosis epikranial ya, atau biasanya disebut aponeurosis saja nggak apa-apa. Nah, ini merupakan daerah antara perekatan otot dahi dan occipitalis. Gambarnya seperti ini. Nih. Jadi ada namanya musculus occipitofrontalis, gabungan dari musculus occipital dan frontalis. Nah, di antara mereka berdua ada yang namanya aponeurosis. Ya, aponeurosis inilah yang disebut epikranial aponeurosis atau kebalikannya. Dan secara lateral akan dibatasi oleh fascia temporalis. Nih. Jadi struktur ini ya, itu kalau kita seperti yang gue bilang tadi di video sebelumnya itu craniotomy atau kita membuka kepalanya nih ya. Itu nanti setelah kita buka permukaan skinnya nanti akan ada aponeurosis yang kelihatan nih gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang misalkan mengambil bedah saraf nanti bisa memperdalam lagi di bagian situ. Kemudian kalau yang loose connective tissue, nih loose connective tissue itu jaringan ikat longgar, gampangnya seperti itu. Kemudian kalau yang perikranium ini jaringan periosteum atau bagian dari tulangnya. Nah, untuk penjelasannya kita akan lanjut ke bagian otot-otot pada wajah. Ini gue yakin belum pada belajar ya di semester 1 ataupun semester 2 karena nggak masuk ke dalam kurikulum, tapi mungkin akan jadi catatan bagus kalau misalkan teman-teman mengetahui struktur-struktur otot pada wajah, mengingat kita mau masuk ke blok DMS kan. Jadi takutnya keluar atau gimana tapi kita belum pernah mempelajari, jadi gue persiapkan aja. Nah, untuk yang pertama-tama kita mempelajari identifikasi muskulus terlebih dahulu. Seperti yang telah gue bilang tadi, di bagian atas dahi atau di bagian os frontal ada namanya musculus occipitofrontalis. Cuman dia itu nanti akan dibagi menjadi dua, ada frontal belly dan ada occipital belly. Nah, kalau yang occipital belly itu tadi yang di bagian occipital ya, frontal belly dan posterior belly. Oh sorry. Jadi ada frontal belly,
dan ada posterior. Kalau seingat gue. Nah, nanti yang posterior ini ada di bagian occipitalnya, di bagian belakang gitu ya. Terus ada juga struktur penting yaitu musculus orbicularis oculi. Nah, musculus orbicularis oculi ini adalah musculus yang mengatur bagaimana cara kita memejamkan mata, membuka mata, itu semuanya diatur oleh orbicularis oculi. Dia ini mempunyai dua pars, yaitu pars orbitalis yang atas ataupun pars palpebralis. Dan itu juga nanti ada visura palpebralisnya, visura palpebralis. Dan lanjut lagi, di antara musculus orbicularis oculi ada struktur musculus juga, namanya musculus procerus. Di bawahnya ada musculus nasalis, sama dengan bagian strukturnya. Jadi atasnya namanya procerus, yang bawahnya namanya nasalis. Dan satu lagi, masih banyak sih, ada namanya musculus levator labii. Nah, musculus levator labii ini yang superior. Ini kalau kita potong nih, di bawahnya nanti ada levator anguli oris. Jadi levator labii superioris akan, kalau misalkan dipotong, muncul struktur musculus levator anguli oris. Kemudian ada juga struktur tambahan yaitu musculus zygomaticus mayor dan minor. Untuk minor yang atas, untuk mayor yang bawah. Dan selanjutnya lagi, di bawahnya ada musculus risorius. Risorius itu yang sini. Risorius yang ini. Dan kemudian di bagian mulut kita itu namanya ada musculus orbicularis oris. Dan di antara lidah ya akan membentuk visura juga, namanya visura oral. Terus ada juga tulang di pipi ya, musculus buccinator. Bukan bucin ya, tapi emang buccinator namanya. Musculus buccinator. Kemudian untuk struktur pada mulut juga masih ada musculus depressor. Depressor apa? Depressor anguli oris, kemudian ada depressor labii inferioris. Dan terakhir ada musculus mentalis sama platysma. Platysma ini yang kita pelajari di bagian regio cervicalis kalau teman-teman ingat, yang dia bisa kayak menarik leher gitu. Nah, terus untuk mempelajari tahap selanjutnya kita harus mempelajari tentang nervusnya. Nah, nervus pada bagian wajah itu nanti akan terbagi menjadi dua. Ada nervus yang mengatur sensorik dan ada nervus yang mengatur motorik. Untuk yang mengatur sensorik atau cara kita merasakan itu namanya nervus trigeminus. Nervus trigeminus seperti yang teman-teman ketahui kan ada 51, 52, 53. 51 itu yang ophthalmica, 52 itu yang maxillaris, 53 itu yang mandibularis. Nah, masing-masing itu sesuai dengan penamaannya, sesuai juga dengan lokasinya. Misalkan ophthalmica, berarti nanti dia akan merasakan di bagian mata. Misalkan maxillaris, berarti nanti dia akan merasakan di bagian maksila. Misalkan juga mandibularis, berarti nanti dia akan merasakan di bagian mandibula. Nah, itu merupakan implementasinya sesuai dengan penamaannya. Nah, kalau yang perlu kalian ketahui, nervus ophthalmicus, maxillaris itu full semuanya sensoris. Full semuanya sensoris. Dia nggak ada serabut motoriknya gitu. Sedangkan kalau yang nervus 53 itu memang kebanyakan sensoris. Tetapi dia juga punya fungsi mastikasi. Mastikasi itu apa? Mastikasi itu mengunyah ya. Jadi selain dari serabut sensorik, dia juga akan mempunyai serabut motoriknya. Dia bisa mengunyah lewat nervus 53 atau mandibularis. Nah, pembagian nervusnya nanti akan dijabarkan pada figur 8.20 di sini. Oke, nanti kita pelajari. Terus kalau yang dari sini yang bisa kita identifikasi, semua musculus lagi. Nervus tadi yang nervus 5, nervus 7 itu mayoritas akan keluar lewat yang tadi kita pelajari di bagian struktur kranial, yaitu kalau nervus 5 apa? Kalau 51 itu lewat viscera orbitalis superior. Kalau 52 foramen rotundum. Kalau 53 foramen ovale gitu-gitu ya. Cuman pasti bagian wajah ini nanti dia akan melewati struktur utama yaitu foramen stylomastoid. Nah, foramen stylomastoid ini nanti akan menjabarkan ini loh nih. Cabang dari nervusnya. Tapi mayoritas ini adalah nervus 7-nya. Jadi nervus 7 nanti akan mengalir ke sini. Nah, lewatlah menjabarkan ke bagian wajah kita supaya bisa digerakkan. Nah, digerakkannya lewat nervus yang ke-7, central nervus yang ke-7. Oke.
Nah, ini pembagiannya nervus-nervusnya. Jadi pada bagian anterior sampai ke bagian pertengahan telinga ini dialirkan oleh trigeminal nerve atau cranialis nerve yang kelima. Sedangkan kalau bagian telinga ke bagian belakang ini nanti akan ada spinal nerve. Dan seperti yang udah kita pelajari, spinal nerve itu ada rami anterior dan ada rami posteriornya, nervus spinalis itu. Untuk yang bagian rami posterior, ini nanti ada nervus occipitalis major dan nervus occipitalis tertius. Oke. Kemudian kalau yang rami anteriornya akan ada nervus occipitalis minor dan ada nervus auricularis major. Jadi yang ada keduanya itu adalah nervus occipitalis. Cuman kalau occipitalis major itu yang rami posterior. Sedangkan kalau yang rami anterior itu nervus occipitalis yang minor. Nah, untuk yang nervus trigeminal sendiri kan ada cabangannya tuh, ada cabang 51, cabang 52, cabang 53. Cabang 51 itu nanti akan mempercabangkan menjadi 5. Ada nervus lacrimal, nervus supraorbitalis, supratrochlearis, infratrochlearis dan nasal externus. Sedangkan kalau yang cabang 52 ada zygomaticotemporal, infraorbital dan zygomaticofacial. Kalau yang 53 ada auriculotemporal, mental dan bukal. Ini cabang-cabang nervusnya. Dan inervasi pada scalp itu nanti akan dibagi menjadi 2 atau yang tadi kita jelaskan, yaitu yang cranial nervus yang kelima dan cutaneous spinal nerve yang ini. Nah, ini akan menginervasi dari bagian scalp kita. Oke. Dan untuk vaskularisasinya bagaimana? Vaskularisasinya kalau dari scalp itu dimulai dari arteri karotis eksterna dan interna. Nih. Untuk yang arteri karotis eksterna nanti akan berjalan menjadi arteri auricularis posterior. Kemudian akan berjalan lagi menjadi arteri occipitalis. Kemudian kalau berjalan lagi akan menjadi arteri temporalis superficial. Jadi dia menjadi 3 cabang. Kalau yang arteri karotis externus. Kalau yang internus gimana? Kalau yang internus dia akan menjadi arteri supratrochlearis dan arteri supraorbitalis yang superior. Akan menjabangkan menjadi 2. Cuman yang paling utama memang adalah yang arteri karotis externus tadi ya. Begitu. Nah, terus di sini juga ada cabang nervus dari yang ketujuh. Kalau tadi kan cabang nervus dari yang kelima. CN51, CN52, CN53. Kalau yang ini cabang dari yang ketujuh. Kalau yang ketujuh itu ada nervus temporalis atau nervus posterior auricularis juga bisa. Dan ada cabang zygomaticum, cabang bukal, cabang cervical, dan cabang marginomandibular. Dan ini dibuatin contohnya biar kalian mudah hafal. Sesuai dengan letaknya aja. Kalau temporal berarti yang kelingking. Zygomatic berarti yang pipi. Kemudian bukal juga bagian sekitar rongga mulut. Marginal mandibular bagian mandibular. Kemudian cervical di bagian leher. Nah, tapi memang ada tambahan lagi ya. Kayak posterior auricular tuh nggak ada di sini. Jadi dihafalin juga. Oke, terus kemudian apalagi yang harus kita identifikasi? Oh ya, secara klinisnya dulu. Kalau vena gimana? Kalau venanya dia itu sesuai dengan nama arterinya. Jadi nanti akan berjalan lagi ke vena jugularis interna, kemudian ke vena subclavia, kemudian ke vena brachiocephalica, dan kemudian ke jantung lewat vena cava superior gitu. Dan selanjutnya, ini secara klinisnya ya, kita mempelajari secara klinisnya terlebih dahulu. Kalau ada namanya sebaceous kysta, ini maksudnya bukan kista ya. Sebaceous kystis kalau nggak salah. Nah, jadi ini kenapa? Ini terjadi karena kelenjar sebasea atau kelenjar keringat itu akan dikaitkan dengan folikel rambut, ya kan? Nah, kalau misalkan ada kejanggalan terjadilah, entah pada salah satunya ataupun keduanya, nanti akan menyebabkan retensi dari sekresi. Retensi sekresi itu apa? Sekresi yang terhambat. Mudahnya itu seperti itu. Nah, sekresi yang terhambat ini kenapa? Karena mereka itu terletak pada satu struktur yang bersamaan, ya kan? Kulitnya sama. Jadi kulit itu tergantung ada rambutnya, ada sebaceous kystisnya. Nah, itu makanya saling berkaitan gitu. Nah, terus lanjut lagi ada cephalohematoma.
Cephalohematoma itu apa? Cephalohematoma itu adalah keadaan di mana darah, ini cephalohematoma, darah, nah ini terjadi pada bayi perikraniumnya. Blood becomes trapped in this area, ya kan? Jadi darah itu akan terjebak pada struktur itu sehingga membentuk struktur yang namanya cephalohematoma. Oke, selanjutnya ada facial laceration dan incision. Ini bukan keadaan klinis, cuman maksud dari pernyataannya maksudnya kalau misalkan ada luka pada bagian pipi, ya pipi ataupun pada wajah, karena si pipi itu sebenarnya nggak ada jaringan ikat longgar yang membuat si wajah ini itu nanti akhirnya kalau misalkan ada luka, dia itu nggak akan balik lagi seperti semula gitu. Jadi akan meninggalkan bekas luka. Because the face has no distinct deep fascia and subcutaneous tissue. Jadi nggak ada jaringan subkutan yang cukup baik, apalagi fascia profundanya. Sehingga kalau misalkan ada luka, nanti si otot itu nggak bisa, si otot dan kulit itu nggak bisa meregenerasi dengan sempurna. Nah, seperti itu. Kemudian kalau scalp infection ini ada lapisan-lapisan, ya kan tadi ada 5, ada skin, connective tissue, aponeurosis epicranium, kemudian ada yang namanya loose connective tissue, ya. Nah, loose connective tissue itu bagian yang paling berbahaya pada scalp infection. Kenapa? Karena si berbahayanya itu nanti dia akan bisa berlanjut ke bagian kavitas kranialisnya. Jadi dia akan bisa memengaruhi otaknya kalau ada terjadi infeksi. Ya, lewat apa? Lewat emissary veins. Jadi ada vena emissary namanya di dekat otak itu, sehingga nanti darah-darah itu bisa lewat sana kemudian masuk ke otak. Nah, tetapi infeksi tersebut itu tidak dapat melewati leher. Kenapa? Karena ada musculus occipito frontalis tadi. Kemudian dia juga tidak bisa melewati secara lateral. Ya, secara lateral dia tidak bisa melewati bagian temporal kita. Tetapi dia bisa melewati eyelids atau lewat mata. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya, kalau ada mata kemerahan ataupun mata kayak bintitan, bukan bintitan sih ya, tapi yang merah aja di bagian atas menumpuk gitu. Karena kulit pada bagian eyelid kita itu merupakan yang tertipis dan sensitif, ya. Dan karena ada jaringan ikat yang longgar, nah nanti dia akan menyebabkan akumulasi inflamasinya tuh terletaknya pada di situ gitu. Nah, ini mungkin gambaran ya kalau misalkan ada orang yang berantem gitu ya. Nah, nama black eye ya, black eye itu namanya periorbital ecchymosis. Ya, jadi kondisi di mana kalau kita tonjok terus akumulasi darahnya itu nanti akan terkumpul di situ. Nah, itu namanya black eye ecchymosis gitu. Oke, mungkin itu teman lagi. Nah, sekarang kalau yang muskulus pada nervus facialisnya yang diinervasi sama nervus facialis itu bisa mengalami paralisis atau tidak bekerja simpelnya. Jadi ada namanya penyakit atau kondisi klinis Bell palsy. Bell palsy itu ketika sebagian atau semua otot pada wajah tidak bisa digerakkan atau mengalami paralisis. Ya. Nah, kalau misalkan pada bagian injurinya atau pada bagian yang terkena itu mengalami kelemahan, nah khususnya di bagian musculus buccinator ataupun orbicularis oculi, nanti ketika kita mengunyah makanan itu nggak bisa secara normal, alias butuh bantuan jari atau sebagainya. Kemudian ada juga kalau misalkan kaitannya pada sphincter atau dilator pada mulut, nanti akan menyebabkan kontraksinya tidak maksimal juga. Nah, terjadi juga itu. Kemudian ada juga kondisi klinis namanya trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia ini merupakan kondisi klinis sensoris, ya, sebuah kelainan sensoris di mana nanti akan terjadi yang namanya penyakit paroxysm. Apa itu? Jadi simpelnya gini. Kalian kalau misalkan dipegang pada bagian wajah kalian
aja. Itu nanti akan terasa rasa sakit atau rasa nyeri yang hebat banget. Nah, kenapa? Karena ada kelainan pada nervus trigeminusnya. Nervus trigeminus kan tadi fungsinya buat apa? Fungsinya buat sensoris. Sehingga nervus yang berkaitan, yang paling berkaitan itu nervus 52 maxillaris. Kemudian nervus 53 mandibularis, yang terakhir itu ada nervus 51. Dan caranya supaya menghilangkan dari penyakit ini itu biasanya melalui prosedur rhizotomi ataupun traktotomi. Rhizotomi itu apa? Rhizotomi itu adalah kondisi di mana ganglion dari nervus yang berkaitan ini di antara dengan brainstem kan ada sebuah jalur pathway tuh nervusnya. Nah, itu dipotong. Itu namanya rhizotomi. Sedangkan kalau yang traktotomi itu tractus spinalis pada cabang nervus 5 nanti itu akan dipotong. Begitu namanya traktotomi. Nah, sehingga efeknya apa? Efeknya mungkin si pasien tidak akan merasakan sakit lagi. Si pasien tidak akan merasakan nyeri yang hebat lagi. Tetapi efeknya selain daripada itu mungkin dia tidak akan bisa merasakan makanan lagi. Mungkin kalau yang dipotong nervus 53 mungkin dia tidak akan bisa mengunyah makanan lagi. Nah, itu risikonya tuh seperti itu. Tapi memang itu diperlukan kalau misalkan rasa sakitnya memang sangat-sangat mengganggu gitu ya. Kemudian lesinya ini berpengaruhnya pada apa aja? Kalau trigeminal nerve berpengaruhnya bisa ke scalp tadi, karena kan scalp kan mengatur pada bagian anterior sampai pertengahan telinga tangan. Nah, kemudian pada bagian wajah sudah dijelaskan, kemudian ke membran mukosa. Jadi dia mengatur membran mukosa untuk bisa menghasilkan itu juga lewat seperti itu. Kemudian ada juga herpes zoster infection of trigeminal ganglion. Jadi virus herpes itu bisa mempengaruhi pada ganglion kelima, central nerve kelima. Tetapi biasanya yang paling berpengaruh itu efek pada bagian mata. Nih, ini namanya corneal ulceration dan ataupun scarring of the cornea. Jadi ini kayaknya sebuah kelainan pada kornea. Kan kornea itu lapisan terluar gitu kan. Nah, itu ada kayak struktur virus yang membuat si lapisan kornea ini menghalangi lapisan mata yang lainnya gitu. Karena virus. Kemudian selanjutnya adalah squamous cell carcinoma of lip. Nah, sebelum itu ini ada penjelasan singkat. Ini kan ada nodus lymphaticus ya. Nodus lymphaticus itu yang terkenal gitu udah kita pelajari, ada submental, submandibular, kemudian ada profunda cervical gitu ya. Nah, nanti yang berpengaruh itu gini. Kalau misalkan di lower lip drain pada bagian bibir di bawah itu biasanya larinya ke yang ini bukan submandibular, larinya ke submental. Tapi kalau yang lidah pada atas larinya ke yang submandibular. Nah, mungkin dari submandibular akan berjalan lagi melewati dekat vena jugularis interna, itu ada profunda cervicalis, nanti akan bawa lagi pokoknya sampai melewati struktur vena brachiocephalica juga. Jadi mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ya terkait dengan ini. Kalau misalkan nanti materinya keluar ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan keluar ya alhamdulillah juga. Tapi ini bisa dipelajari untuk teman-teman sekalian untuk mendalami materi scalp lebih dalam lagi. Nanti akan ada video meninges dan ada video vertebrae juga, tapi dicicil lah teman-teman. Oke, thank you, dadah.